Pagi ini saya akan menerangkan Feng Shui malapetaka menjadi kebahagiaan. Semua orang mempunyai tahun lahir. Dalam hitungan Cina, tahun lahir itu adalah Shio. Nah, jika Anda terpuruk, bangkrut, maka Anda harus menjalankan persilangan Shio. Kesatu, Shio tikus. Shio tikus harus mengikuti Shio kerbau. Karena tikus adalah melambangkan kepandaian dan kebijaksanaan. Kalau sapi itu adalah melambangkan kerajinan. Jadi itu dipadukan. Bijaksana dan rajin ini adalah suatu kesatuan. Kalau hanya bijaksana tidak rajin melakukan dan sok pintar, maka akan gagal. Tetapi kalau rajin dan tidak punya kebijaksanaan akan dikatakan bodoh. Jadi tikus sapi itu adalah keduanya merupakan satu kesatuan dalam kehidupan, yaitu grup pertama yang tidak dapat dipisahkan. Istilah kasar, jodoh mati Shio tikus adalah kerbau. Kedua adalah macan. Macan melambangkan keberanian. Itu harus bergabung dengan kelinci, melambangkan kehati-hatian. Kedua lambang ini harus menjadi satu kesatuan. Maka dalam melakukan suatu tindakan baru bisa masuk kriteria berani, tapi pakai hitungan dan tidak ngawur. Kalau berani tidak hati-hati, maka akan disebut sembrono. Tapi kalau hati-hati dan tidak berani disebut licik. Shio naga dan shio ular. Orang shio naga harus mengikuti shio ular, yaitu naga itu lambang keras, ular itu lambang lemah lembut. Terlalu keras juga akan mudah patah. Kalau lemah juga akan kehilangan arah dan tidak punya prinsip. Maka dalam keras harus ada mengalahnya. Ini adalah suatu kesatuan antara shio naga dan shio ular. Juga dan ini merupakan wejangan leluhur bahwa shio naga, shio ular adalah harus berbakti pada orang tua. Karena hidup shio naga, shio ular adalah, jika Anda tidak berbakti orang tua, yang hidup adalah malapetaka. Jika Anda berbakti orang tua adalah hidup kebahagiaan. Kuda dan kambing, itu pun seorang shio kuda harus ikuti shio kambing. Kuda ini adalah orang yang maju terus pantang mundur untuk mencapai sasaran. Kalau shio kambing adalah penuh pertimbangan. Jadi shio kuda harus ikuti shio kambing. Bila seseorang hanya maju terus demi untuk mencapai sasaran tanpa peduli lingkungan sekitarnya, maka dalam perjalanan pasti banyak menabrak-nabrak sehingga belum tentu tercapai tujuannya. Tetapi bila seseorang terlalu banyak pertimbangan, terlalu peduli dengan keadaan lingkungan, akhirnya tak ada arahnya, sasarannya akan hilang, tidak ketemu. Maka sifat maju terus pantang mundur harus erat dan menyatu dengan sifat pertimbangan. Jadi kuda kambing itu sifatnya maju tapi harus penuh pertimbangan. Monyet dan ayam. Monyet ayam adalah lambang kelincahan. Monyet adalah lambang kelincahan dan kecerdikan. Ayam adalah lambang kemantapan dan terencana. Kecerdikan dan terencana itu harus bersatu. Bila hanya mengandalkan cerdik, tidak terencana, dan tidak mantap, maka ide sebagus apapun ini akan tidak ada hasil, yang disebut gagal. Bila hanya mengandalkan kemantapan dan terencana, tapi tidak cerdik, sehingga tidak punya ide yang bagus, maka ini pun akan gagal. Maka saya akan terangkan satu kata maka bagaikan sekolah air yang mati tidak bergerak,
Dan sebuah papan besi yang tidak berguna tentu tidak akan maju seperti sekarang. Maka kera ayam itu adalah harus bersatu, cerdik dan kemantapan dan terencana. Nah, keenam adalah anjing dan babi. Anjing lambang kesetiaan, babi lambang fleksibel, yaitu mengikuti arus. Orang sio babi ini mengikuti arus. Jadi seseorang bila terlalu setia pun menjadi fanatik, tidak mau lihat posisi yang sebenarnya, sehingga sering berselisih dengan orang lain. Sio anjing sio babi ini bila seorang terlalu fleksibel pun ikutin arus, tidak punya kesetiaan, maka dia tidak punya prinsip. Jika setia terhadap cita-cita hidup kita, harus selalu bisa fleksibel dan tidak kaku. Jadi sio anjing ini harus setia, fleksibel dan mengikuti arus. Maka dari situ saya akan menerangkan, binalah diri Anda, perbaiki semua kebiasaan buruk, rajin berdoa dan sembahyang, berbakti sama orang tua. Semoga sukses. Nah,